Untuk lebih mudah membuang mayat Ardiansah, ia pun memutilasi tubuh Ardiansah menjadi 4 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan berantai yang sempat menggemparkan rakyat Indonesia pada tahun 2010 silam, di mana pelakunya adalah seorang kakek tua yang bernama Baikuni atau lebih akrab disapa Babe. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Baikuni lahir pada tahun 1961 di Magelang, Jawa Tengah. Dia ini adalah anak seorang petani di Magelang. Masa kecil Baikuni terbilang cukup keras ya teman-teman, di mana dia kerap kali mendapatkan kekerasan dari kedua orang tuanya. Ditambah lagi, dia sering diolok-olok oleh teman-temannya dikarenakan di umurnya yang menginjak 12 tahun dia masih saja di kelas 3 SD, sehingga membuat teman-temannya memanggil Baikuni ini dengan sebutan si bodoh. Cercaan dan hinaan yang didapat oleh Baikuni setiap hari membuatnya merasa tidak tahan, sehingga ia memutuskan untuk kabur merantau ke Jakarta di usianya yang sangat belia, yaitu 12 tahun. Di Jakarta, kehidupan yang dijalani oleh Baikuni alias Babe semakin berat ya teman-teman, di mana dia tidak punya sanak saudara di sana. Terpaksa ia harus hidup menggelandang, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan dan minumnya, dia harus mencari uang dengan cara mengamen. Di umurnya yang sangat belia ini, dia harus menghadapi kerasnya dunia dikarenakan hidup di jalanan. Jadi ia kerap sekali diganggu oleh preman-preman yang ada di sana. Sampai yang paling parah, pada saat itu ia pernah disodomi oleh preman. Baikuni sempat melakukan perlawanan, penolakan. Namun dikarenakan tubuhnya yang mungil, yang masih belia, tidak mampu mengalahkan tenaga para preman tersebut. Jadi mau tidak mau dia harus pasrah disodomi oleh preman-preman tersebut. Dan peristiwa tersebut menambah trauma masa kecil dari Baikuni. Siapa sangka kejadian tersebut bisa mengubah perilaku seksual dari Baikuni ini atau Babe. Hingga pada suatu hari, Baikuni bertemu dengan seorang pria bernama Cok Saputra. Cok Saputra merasa iba melihat Baikuni, sehingga ia membawa Baikuni untuk tinggal bersamanya di Kuningan. Di rumah Cok Saputra, Baikuni diberi pekerjaan yang itu mengurus kerbau-kerbau milik Cok Saputra. Dan di rumah Cok Saputra ini kehidupan Baikuni sedikit lebih baik ya. Hingga menginjak umur 21 tahun, Baikuni alias Babe dijodohkan dengan saudari dari Cok Saputra ini. Namun setelah menikah dengan istrinya, ternyata dia ini tidak mempunyai rasa tertarik terhadap lawan jenis. Selain memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis, ternyata dia masih menyimpan rasa trauma masa kecilnya yang membuatnya sekalipun tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Intinya, selama pernikahannya dengan istrinya ini, dia tidak pernah menyentuh atau bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Sampai akhirnya istrinya meninggal karena suatu penyakit.
Sepeninggal istrinya, ia kembali pergi merantau ke Jakarta. Dia memulai hidupnya di kawasan terminal Pulau Gadung. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ia berjualan asongan. Selain berjualan asongan, dia juga merawat beberapa anak gelandangan di sana. Dia merawat anak-anak yang memang kurang diperhatikan oleh keluarganya. Dan di sanalah ia menyadari hasrat seksualnya yang menyimpang ya teman-teman. Hasrat seksualnya semakin meningkat pada saat ia melihat anak-anak yang ia rawat. Baikuni sangat sayang kepada anak-anak asuhnya ini ya teman-teman. Ia menyiapkan tempat tinggal dan memberikan anak-anak asuhnya ini makanan, sehingga anak-anak ini menganggap Baikuni seperti ayahnya sendiri. Nah, dikarenakan ia sering merawat anak-anak gelandangan ini, dari sinilah ia sering dipanggil dengan nama Babe. Saking sayangnya terhadap anak-anak ini, ia tidak segan memarahi orang-orang yang mengganggu anak-anak asuhnya. Bahkan, ia juga sering memandikan para anak-anak asuhnya ini. Tetangga-tetangga dari Baikuni ini juga tidak pernah merasa curiga terhadap Baikuni, dikarenakan Baikuni ini dikenal sangat baik di kalangan tetangga-tetangganya. Hingga pada suatu hari, seorang bocah yang bernama Ardiansa, yang dimana Ardiansa ini memang sering berkunjung ke rumah Baikuni. Bahkan ia sering menginap di sana. Keseharian yang dilakukan oleh Ardiansa sehari-harinya ialah mengamen. Dan pada saat itu ia berjanji kepada teman-temannya untuk bertemu di rumah Baikuni. Namun pada saat hari pertemuan ternyata yang datang hanya Ardiansa sendiri. Dan pada saat itu Baikuni sedang ada di rumah. Melihat Ardiansa yang datang sendirian ke rumahnya, ia berpikir ini adalah kesempatan untuk menyalurkan hasrat seksual menyimpangnya. Ia pun mengajak Ardiansa untuk berhubungan, namun ditolak oleh Ardiansa. Karena kesal ditolak oleh Ardiansa, ia pun mencekik leher Ardiansa sehingga tak bernapas lagi atau meninggal. Tak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Setelah ia merasa Ardiansa sudah meninggal, ia pun melakukan aksi kejinya, yaitu mensodomi Ardiansa. Untuk lebih mudah membuang mayat Ardiansa, ia pun memutilasi tubuh Ardiansa menjadi 4 bagian. Kemudian ia meletakkannya ke dalam kardus. Kemudian Baikuni membuang jasad Ardiansa di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Dan pada tanggal 8 Januari 2010, polisi menemukan sebuah kardus yang berisi mayat yang telah dimutilasi, dan mayat tersebut tanpa kepala. Dan pada 9 Januari 2010, akhirnya kepala mayat tersebut ditemukan. Setelah dilakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, berhasil diidentifikasi sebagai mayat Ardiansa. Dan pada saat itu pula, orang tua dari Ardiansyah ini melapor bahwa ia telah kehilangan seorang anaknya. Polisi mendapat bukti-bukti dan semua mengarah ke Baikuni atau Babe. Polisi meyakini bahwa pelakunya adalah Baikuni. Pada tanggal 9 Januari 2010, Baikuni alias Babe dibekuk di rumahnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Dan ia ditangkap tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi oleh kepolisian, Baikuni akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah membunuh dan memutilasi mayat Ardiansa. Baikuni atau Babe mengaku sudah melakukan aksi kejinya ini sejak tahun 1993, hingga pada akhirnya pada tahun 2010 aksi kejinya ini terungkap. Sejak tahun 1993,
dia telah membunuh 14 anak-anak, di mana semuanya adalah laki-laki. Baikuni mengaku beberapa dari para korbannya Baikuni mutilasi, dan beberapa lainnya ia bunuh dengan cara biasa-biasa saja, ya mungkin seperti dicekik, menggunakan tangan atau menggunakan tali. Korban dari Baikuni ini sendiri berkisar dari umur 4 sampai 14 tahun. Dia selalu mengincar anak-anak ya teman-teman. Dia mengincar anak-anak yang memang kurang perhatian dari keluarganya. Pola pembunuhan yang dilakukan oleh Babe alias Baikuni ini selalu sama ya teman-teman. Pertama-tama dia akan mengajak korbannya ini untuk melakukan hubungan intim. Dan jika si korban menolak, maka ia tidak segan untuk membunuhnya. Dia akan mensodomi korbannya. Dari pengakuannya juga, dia merasa menikmati pada saat korbannya ini sedang sekarat gitu kan. Memang benar-benar kakek yang sangat kejam. Selain pedofil, dia juga mengidap nekrofilia, yaitu kecanduan berhubungan seks dengan mayat. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan tes kejiwaan, ternyata Baikuni dalam keadaan yang normal-normal saja ya teman-teman. Kejiwaannya normal dan ia melakukan semua aksi kejahatannya dengan sadar. Dan pada tanggal 6 Oktober 2010, ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Kemudian Baikuni ini melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, tapi ditolak, malah hukumannya bertambah menjadi hukuman mati. Tak sampai di situ, tim pengacara dari Baikuni melakukan kasasi atas putusan hukuman yang diberikan kepada Baikuni, tapi Mahkamah Agung menolaknya dan tetap memberikan hukuman mati kepada Baikuni dikarenakan dia bersalah atas penghilangan nyawa 14 laki-laki dan 4 korban diantaranya dimutilasi. Nah, itu dia sedikit rangkuman kisah tentang Baikuni ya guys. Semoga kita sebagai orang tua selalu waspada dan menjaga anak kita dengan telaten. Semoga kisah tadi bisa memberikan pelajaran bagi kita para orang tua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.